His cart was full of cat food. He don't even have a cat. I guess it was for the curry. Diceritakan sebuah warung makanan tradisional yang terkenal dengan masakan turun-temurunnya yang maknyus-maknyus dan harganya yang sangat terjangkau. Warung makanan tersebut sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Berkat keahlian sang ibu yang sangat hebat dalam membuat bumbu-bumbu dan mengolah makanan di dapur, Hasan yang sedari kecil selalu dilatih menjadi mengerti tentang arti dari sebuah makanan. Seperti sewaktu mereka sedang mengikuti pelelangan bulu babi yang jumlahnya itu sangat terbatas di pasar. Sang penjual yang melihat Hasan menyeruput aroma bulu babi menggunakan hati nurani pun langsung tahu dan langsung memilih Hasan sebagai pemenangnya. Sold to the boy who knows. Life has its own flavor. Hidden in that shell, raw, beautiful life. Namun gak lama dari itu, pada suatu malam nasib apes menimpa keluarga mereka. Yang mana sekelompok simpatisan yang gak terima akan kemenangan pemilihan menteri yang baru aja terpilih mendatangi warung mereka. Kelompok simpatisan itu ngerusuin si menteri yang lagi asik makan di warung dan membakar habis warung milik keluarga Kadam. Setelah kejadian yang sangat membagongkan tersebut, setelah kepergian ibunya, Hasan sekeluarga berpindah ke London sambil berjualan barbekyuan di depan rumah. Akan tetapi, dikarenakan karena sepinya pembeli dan juga lokasi rumahnya yang berada tepat di bawah jalur lintasan pesawat, mereka kemudian memutuskan untuk hijrah bersama-sama ke Prancis. Sesampainya di sana, sewaktu ditanya alasan oleh petugas imigrasi, Hasan yang beralasan ingin mencari peruntungannya sebagai seorang chef di Paris, dimintai sebuah kertas atau sertifikat yang menandakan kalau dia itu adalah seorang chef beneran. Akan tetapi, only greaseproof paper. Samosa? Maybe we'll find it here. Maybe. setelah melewati imigrasi, sewaktu di perjalanan, rem mobil yang dikendarai oleh Papa Kadam tiba-tiba ngeblong dan nyusruk di tengah jalan. Dan saat semuanya sedang kebingungan karena perjalanannya itu masih jauh banget, tiba-tiba aja datang seorang wanita cantik yang menolong mereka. Namanya adalah Margaret. Hassan. I'm Marguerite. Nice to meet you. Nice to meet you. Bonjour. Bonjour. Yang kemudian mobil Papa Kadam ditarik oleh Margaret sampai ke desa terdekat. Setelah itu, sambil menunggu rem mobilnya yang lagi dibenerin di bengkel, Margaret yang tahu banget kalau mereka itu udah kelaparan, tiba-tiba menyajikan makanan-makanan sederhana buatannya sendiri yang bahan-bahan alaminya itu diambil dari hutan dan perkebunan di sekitar desa. Yeah. My God, Papa, try this. Who did you buy this? Cheese is from the cows in the field at the back. It's totally natural. This oil, where is it from? From the olive trees in the garden. Dan dikarenakan spare part rem Brembo yang digunakan mobil Papa Kadam baru bisa didapatkan besok, mereka kemudian pergi menginap ke Hotel Oyo. Thomas? Yes, ma'am. Who are these people? I don't know. Sampai di pagi hari, sewaktu yang lain masih terlelap tidur, Papa Kadam yang sedang berjalan-jalan di desa melihat sebuah rumah bekas restoran yang sedang dijual. Tanpa berpikir panjang, Papa Kadam pun langsung menerobos masuk dan melihat-lihat isi di dalam rumah bekas restoran tersebut. Akan tetapi, tak lama dari itu tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bernama Madam Mallory yang marah-marah karena Papa Kadam memasuki wilayah pribadi tanpa seizinnya. Yang mana Madam Mallory ini telah dipercayakan untuk menjaga rumah bekas restoran ini.
Mendengar hal itu, seketika Papa Kadam yang berniat untuk membeli rumah bekas restoran ini pun langsung melakukan penawaran. Madam Mallory pun berkata bahwasanya kalau orang yang meminta diskon kamar di Hotel Oyo itu nggak bakalan sanggup untuk membayarnya. I want to make an offer to buy this restaurant. Asking for discount doesn't mean I'm poor. Setelah rem mobil Brembo Papa Kadam sudah diperbaiki dan yang seharusnya hari ini mereka semua melanjutkan perjalanan, Papa Kadam yang kekeh ingin membeli rumah bekas restoran, kekeh nggak mau meninggalkan desa. Salah seorang anak perempuannya yang bernama Mahira pun berkata bahwasanya memanglah benar lokasi dan bekas bangunan itu sangatlah sempurna untuk dijadikan restoran nehi-nehi. Akan tetapi 100 kaki alias 30 meter di depan rumah kosong bekas restoran itu terdapat sebuah restoran masakan Prancis terbaik berbintang Michelin yang sudah sangat terkenal. Dan sudah bisa dipastikan juga oleh karena sebab restoran terbaik Michelin Star itulah si pemilik restoran sebelumnya bangkrut dan kemudian menjual restorannya. Is the president of France able to order murg masala? Papa, the restaurant doesn't serve those things because the people here don't like to eat those things. Because they don't know. Cook the way Hassan cooks with cashew nuts and cardamom and saag aloo. They have never tried. Now they shall. Dan setelah perdebatan yang sangat membagongkan tersebut, Papa Kadam pun membeli rumah bekas restoran ini. Sedikit demi sedikit dengan bergotong royong, Papa Kadam, Hasan bersama yang lainnya merubah rumah bekas restoran yang sebelumnya itu berantakan banget menjadi restoran makanan India nehi-nehi yang diberikan nama dengan Maison Mumbai. Sementara itu, di seberang jalan, sebuah restoran berbintang 1 Michelin Star yang bernama Le Saule Pleur, yang mana restoran itu ternyata dimiliki oleh Madame Mallory. Dan juga si Margaret adalah seorang sous chef atau asisten chef utama di restoran tersebut. Sangat meremehkan restoran India yang didirikan oleh keluarga Hasan. Chef utama di restoran Le Saule Pleur yang bernama Piero berkata, kalau makanan India itu nggak enak, menggunakan bumbu-bumbu yang terlalu ekstrim, cara pengolahannya yang jorok dan tidak higienis. Dan yang paling parahnya lagi, ia menganggap kalau makanan di restoran tersebut adalah makanan untuk kucing. His cart was full of cat food. He don't even have a cat. I guess it was for the curry. Lanjut ketika Hasan berbelanja ke pasar. Ketika ia bertemu Margaret di jalan, Hasan bercerita yang mana setelah ia membaca buku resep Michelin Star yang ia temukan di rumah, ia jadi kepengen banget belajar masakan Prancis dan meminta rekomendasi buku-buku resep untuk seorang pemula kepada Margaret. Akan tetapi... And why would I do that? You're the enemy now. See you on the battlefield. See you. Setelah itu, beberapa hari sebelum pembukaan restorannya, Papa Kadam bersama Hasan dan Mahira pergi ke pasar membagikan flyer, mempromosikan restorannya dengan memberikan diskon 50% untuk pelanggan yang datang pada malam minggu nanti. Dan sesampainya di rumah, Hasan merasa sangat senang dikarenakan ia menemukan buku-buku resep masakan Prancis yang pastinya nih si Margaret lah yang telah memberikannya. Carries over the top and bake until the skewer inserted into the batter comes out clean. Keesokan harinya, sewaktu Papa Kadam dan yang lainnya lagi beres-beres di restoran, karena suara musik kuce-kuce hutahe yang kegedean, Madame Mallory tiba-tiba datang dan marah-marah. Gak sampai di situ aja nih, oven jadul yang dipakai buat masak ayam tikka juga dibilang kayak tempat sampah. Tatakan meja yang dari plastik. Dan yang gak habis pikir, Madame Mallory tiba-tiba malah menanyakan menu makanan apa yang akan dibuat saat pembukaan restoran nanti. This is our menu. The specials will change from day to day. Well, curry, is it not? Obviously, you've never eaten Indian food, especially cooked by my son. Keesokan harinya, saat hari di mana akan menjadi hari pembukaan restoran Maison Mumbai,
Papa Kadam bersama Hasan sangat kebingungan. Yang mana sewaktu ia ingin membeli ikan segar di pasar, semua ikan itu tiba-tiba sudah terjual habis. Ikan salmon udah terjual. Udang laut gede yang ada di hadapannya juga udah dipesan orang. Gak sampai di situ aja nih. Cabe, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan jamur yang stoknya banyak banget juga sudah terjual habis. Yang ternyata nih, Madam Maroli lah yang telah membeli semua bahan-bahan segar tersebut. What it is. Nggak mau kalah, setelah menempuh perjalanan PP 100 km, Papa Kadam dan Hasan akhirnya mendapatkan beberapa bahan menu utama untuk pembukaan nanti. Seluruh keluarga pun ikut kebingungan, yang mana waktu yang hanya tinggal beberapa jam lagi itu nggak akan cukup untuk membuat hidangan menu nanti malam. Akan tetapi... Now we won't have enough time to cook the mutton properly. We should just take it off the menu, yeah? No. Rest it in a little red wine and add crushed cardamom. Wine will flavor the meat. One in Rome. We don't use wine. This is an emergency, Mansoor. Nggak sampai di situ aja nih. Yang ternyata bumbu dapur rahasia peninggalan Mama Akia berhasil diselamatkan dari kebakaran. I thought this was lost in the fire. Mama wants you to have it. Dan pembukaan restoran India Mason Mumbai pun dimulai. Akan tetapi, walaupun Papa Kadam sudah melakukan promosi besar-besaran sampai kasih diskon 50%, nggak ada satupun pengunjung yang datang ke restorannya. Sangat berbeda dengan restoran Les Sauts Pleurs yang selalu penuh pada Sabtu malam. Nggak mau menyerah sampai di situ aja, Papa Kadam tiba-tiba berdandan seperti di film Jin dan Jun, membawa guguk yang dibawa oleh orang yang lewat agar pemiliknya ikut masuk ke dalam restoran. Dan nggak sampai di situ aja nih. Setelah itu, Mahira yang cantik juga disuruh berpakaian adat India untuk menarik perhatian orang-orang yang lagi pada liwat. Sava? Namaste. We put in the food turmeric powder. Oh, sorry, oh. Don't worry, young man. Actually, let me explain to you. You are in for a treat. Keesokan harinya, karena suara musik India yang disetel Papa Kadam terlalu keras, Madam Mallory melaporkannya kepada Bapak Wali Kota. Said something about a complaint about noise. Be careful. You're not seen in sympathy with them. Offer you a word of caution. These people are different. They are not French. I'm rarely accused of being in sympathy with anyone. Setelah itu, sewaktu Hasan lagi asik mancing mania, tiba-tiba ia melihat Margaret yang lagi asik ngegoes. Yang kemudian Hasan mengejarnya dan mengucapkan terima kasih karena ia udah tahu kalau yang ngirimin buku memasak pemula itu adalah si Margaret. Setelah itu, Hasan yang kebingungan dengan resep bumbu-bumbu Prancis yang beda banget dengan bumbu-bumbu India, bertanya-tanya kepada Margaret dan Margaret pun berkata, kalau pengen belajar membuat masakan Prancis itu harus banget ngerti dan menguasai 5 dasar pembuatan saus terlebih dahulu. You have to master those 5 basic sauces first. And you can find all 5 in the books? Of course. Dengan bermodalkan buku pemberian Margaret, Hasan kemudian membuat 5 jenis saus Prancis dan meminta Margaret untuk mencicipinya. Dan setelah Margaret mencoba 5 jenis saus tersebut, Margaret pun berkata, kalau kagak mungkin si Hasan ini bisa membuat 5 jenis saus Prancis hanya dengan bermodalkan sebuah buku dengan waktu yang sangat singkat. Dan Margaret juga bercerita kalau Madam Mallory itu sangat hebat. Yang mana Madam Mallory itu bisa mengetahui bakat memasak seseorang hanya dengan 1 suapan omelet. She takes 1 bite of the omelet, and then her tongue decides. And? Oui. I got one. Wow. Lanjut ketika di rumah, Papa Kadam tiba-tiba kedatangan Pak Wali Kota yang menyampaikan keluhan Madam Mallory tentang suara musik di restoran Mumbai yang sangat mengganggu. Very well. I will turn the music down, but you tell her from me, I will turn the heat up.
Dan bener aja nih, keesokan harinya sewaktu Madame Mallory pergi ke pasar, ia sangat kebingungan dikarenakan burung dara yang ia pengen beli sudah terjual habis di semua pedagang. Yang ternyata nih semua itu dilakukan oleh si Papa Kadam yang tahu kalau nanti malam itu ada seorang menteri yang kalau datang itu selalu dihidangkan burung dara goreng oleh Madame Mallory. Dan karena nggak kedapatan burung dara, yang akhirnya Madame Mallory pun menyiapkan menu ayam geprek untuk menteri yang akan datang nanti malam. Chicken for the minister? Oui. Namun setelah Hasan mengetahui perbuatan ayahnya, ia kemudian mendatangi dapur Madame Mallory membawa menu burung dara goreng khas Prancis, resep dari buku tua yang ia temukan di rumah, sebagai permintaan maaf atas perbuatan ayahnya. I'm sorry, you wasted your time. Dan setelah merasakan burung dara buatan Hasan, Madame Mallory yang takut kalau restorannya tersaingi itu memulai peperangan dengan melaporkan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh restoran Motion Bombay kepada Pak Wali Kota. Seperti memelihara ayam di belakang rumah, membuat bangunan dengan kubah di depan rumah, dan yang paling parahnya lagi nih, si Piero alias chef utama di restoran Les Pleur yang takut tersaingi melakukan tindakan yang sangat membagongkan. Secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Madame Mallory, pada malam hari ia mendatangi Maison Mumbai, mencoret-coret tembok dan mencoba untuk membumi hanguskan restoran tersebut. What happened? Fire! Hassan! Water! Water! Bring water! Hey, not a game. Keesokan harinya, setelah kejadian yang sangat membagongkan semalam, Madame Mallory kemudian mengumpulkan seluruh chefnya di dapur. Dan setelah mengetahui kalau si Piero lah si pelakunya, pada saat itu juga si Piero pun langsung dipensiin sama Madame Mallory. You're a chef. I do not pay you to burn things. Setelah itu, nggak sampai di situ aja nih. Karena rasa bersalahnya, Madame Mallory kemudian sendirian hujan-hujanan membersihkan coretan tembok yang ada di restoran Motion Mumbai sendirian. Sampai-sampai Papa Kadam yang mau bantuin pun nggak dibolehin sama Madame Mallory. Yang mana karena menurutnya ini adalah tanggung jawabnya. Melihat ketulusan Madame Mallory yang menghapus coretan dinding dengan sangat ikhlas, Hasan yang melihatnya dari kamar pun berkata, This time we will not run. If you can't beat them, join them. Setelah itu, mengingat perkataan Margaret dulu, Hasan kemudian menawarkan telur omelet kepada Madame Mallory. Akan tetapi, dikarenakan tangan Hasan yang masih diperban akibat kebakaran semalam, Hasan kemudian meminta tolong kepada Madame Mallory untuk membantu membuatnya di dapur.
Oh. Dan setelah mencoba telur omelet buatan Hasan, hanya dengan satu suapan, Madame Mallory pun langsung merasa sangat terharu dan berkata, kalau telur omelet buatan Hasan ini rasanya itu maknyus banget. Bumbunya yang sangat terasa sampai ke lambung, meledak-ledak saat sewaktu dikunyah di mulut. Nggak sampai di situ aja nih. Madame Mallory juga akhirnya berkata jujur tentang masakan burung darahnya si Hasan yang sebenarnya itu rasanya enak banget. Sharp and cool and hot in the mouth all at the same time. Do you know how long it takes chefs to learn that? Dan setelah itu, setelah berbincang-bincang kepada Madame Mallory, Hasan kemudian meminta izin kepada Papa Kadam untuk belajar masakan Prancis dengan bekerja di restorannya Madame Mallory. Indian cannot become French and the French cannot become Indian. And that is what he will learn in my kitchen. Have you even asked the boy what he wants? He will learn how to cook with class. You deliberately seduce him. You seduce his mind. Yang pada awalnya Papa Kadam gak mengizinkan Hasan untuk bekerja di restorannya Madame Mallory. Akan tetapi setelah melihat kegigihannya Madame Mallory yang telah menunggu pulang Hasan sampai larut malam. Dan setelah mendengar kejujurannya Madame Mallory yang ingin memiliki Hasan itu untuk mendapatkan bintang kedua Michelin. Akan tetapi juga akan memberikan batu loncatan kepada Hasan untuk menjadi seorang chef yang dikenal oleh dunia. Hati Papa Kadam pun akhirnya luluh dan memberikan izin kepada Hasan untuk bekerja di restoran Madame Mallory. He deserves it. He has a gift. Oh. I will also offer him a stepping stone to the world. Setelah diterima bekerja di restorannya Madame Mallory, Hasan kemudian pergi mendatangi kosannya Margaret. Di sana, Hasan bercerita tentang telur omelet yang ia buatkan untuk Madame Mallory. Dan diterimanya ia sebagai seorang asisten chef yang posisinya itu sama seperti si Margaret. Mendengar hal itu, bukannya merasa senang, Margaret malah merasa tersaingi dan menuduh Hasan yang telah memanfaatkan dirinya. You're smart. What are you accusing me of? You've been planning this for a long time? Or? Are you angry? No. Keesokan harinya, hari yang telah ditunggu-tunggu pun tiba, di mana hari itu adalah hari pertama Hasan bekerja di restorannya si Madame Mallory. Are you nervous? Hari demi hari dilalui Hasan dengan bekerja menjadi asisten chef di restorannya Madame Mallory. Dari mencari bahan-bahan segar di kebun sampai cara pembuatan saus Prancis yang baik dan benar, Hasan terus berlatih demi untuk menjadi chef papan atas. Yang tadinya menu-menu selalu gitu-gitu aja, Hasan yang sangat kreatif mencoba menambahkan bumbu-bumbu India peninggalan ibunya. Dan hingga pada suatu hari, setelah setahun lamanya bekerja di restoran Madame Mallory, Hasan akhirnya ditunjuk untuk membuat hidangan spesial burung dara untuk Perdana Menteri yang akan datang. Hassan will prepare the pigeon in truffle sauce alone. Dan setelah menghidangkan hidangan spesial burung dara yang ia tambahkan dengan bumbu peninggalan ibunya, para pengunjung beserta Perdana Menteri yang mencoba pun sangat terkagum-kagum akan kemaknyusan hidangan burung dara buatannya si Hasan. Is he as good as I think he is? Better. Tak lama dari itu, hari yang selalu ditunggu-tunggu oleh Madame Mallory pun tiba. Hari di mana bintang Michelin akan diberikan kepada restoran-restoran terbaik. Di situ, Madame Mallory mengundang Papa Kadam untuk bersulang Amergold yang belum juga ia buka selama 30 tahun lamanya. Yang mana Amergold itu hanya boleh diminum setelah ia mendapatkan kabar dari Michelin bahwa restorannya mendapatkan bintang kedua dari Michelin. Madame Mallory berkata kalau setiap tahun sekali Michelin itu akan memberikan kabar dengan menelepon restoran yang terpilih pada hari Senin jam 7 pagi. Mendengar hal itu, Papa Kadam pun merasa geregetan dan langsung membuka botol Amergoldnya. Seul pleureur, Madame Mallory. Oh.
Yang ternyata sewaktu Perdana Menteri datang dan semua pengunjung memuji Hasan karena hidangannya yang sangat maknyus banget. Yang ternyata di sana terdapat seorang food review yang juga mencoba hidangan burung dara buatan si Hasan. Selain restorannya yang bakal makin terkenal, chef utama di restoran tersebut juga akan diincar oleh restoran-restoran besar dunia. Dan yang bener aja nih, dari situ Hasan langsung mendapatkan tawaran dari sebuah restoran besar berbintang 2 Michelin di Paris. Marguerite, I'm glad that our breaks failed here. Oh, come on, they were a gift. Keep it. Keep it. Breaks. Break for a reason. Yang kemudian sesampainya Hasan di restoran barunya di Paris, sebuah tempat yang dijuluki level paling tingginya masakan, di mana masakan itu bukan hanya dinilai dari kemaknyusannya aja. Di restoran ini, para master chef dikumpulkan untuk membuat hidangan yang di luar nalar. Sebuah makanan yang dibuat menggunakan sains dan dinilai dengan indera multisensor. Kombinasi antara rasa dan aroma dan pengalaman sewaktu menyantap hidangan yang rasanya itu harus bisa merangsang sampai ke dalam syaraf-syaraf otak. Membangkitkan kesenangan duniawi dan selalu diingat sampai mati oleh orang yang menyantapnya. This is the beast with 1,000 mouths. And what does the beast like? Innovation. Innovation. Selama setahun lamanya, Hasan terus-menerus berinovasi, bereksperimen memodif resep-resep makanan yang sudah ratusan tahun lamanya, menambahkan bumbu-bumbu peninggalan ibunya, menambahkan bahan-bahan yang jarang digunakan di restoran-restoran mewah, seperti biji kapulaga, bawang Mumbai, teri Medan, ketumbar, garam masala yang menjadikan hidangan-hidangan masakan Hasan menjadi top markotop maknyus mangkusumo. But on my most recent visit, the oysters with nitro pearls of sturgeon and oyster dust were made exceptional by the addition of ground cardamom seeds. Dari inovasi masakan-masakan yang dibuat oleh Hasan, namanya menjadi trending, sering diberitakan di TV-TV swasta, dan selalu menjadi berita utama di majalah-majalah memasak. Sampai setelah 1 tahun lamanya, karena kejagoannya dalam memasak, Hasan akhirnya ditunjuk menjadi chef utama di restoran tersebut. Ladies and gentlemen, the new La Palengrie chef de cuisine, Hasan Kadam. Akan tetapi, walaupun Hasan telah sukses mengejar cita-citanya, ia merasa sangat stres dan kesepian. Hingga pada suatu hari, sewaktu asistennya mengidangkan menu bulu babi, Hasan jadi teringat kembali akan kenangan ibunya dulu. Dan sewaktu ia mencoba masakan salah seorang asisten chefnya yang makanannya itu dikirimin dari bininya di India, Hasan pun menjadi sadar dan teringat akan kenangan-kenangan bersama keluarga dan ibunya dulu. Can you taste them? Every bite takes you home. Yang kemudian tanpa bilang-bilang kepada Papa Kadam dan yang lainnya, Hasan kemudian kembali pulang ke rumah. Sesampainya di Lembang, Hasan langsung maranin Margaret di kosannya. Ia mengajak Margaret untuk menjadi partner dan menjadi master chef bersama-sama. What are you doing here? You'll know about your star today, no? You should be in Paris. Setelah itu, secara diam-diam, Hasan meminta tolong kepada Madame Mallory untuk mengundang keluarganya ke acara makan-makan bersama. Bersama dengan Margaret, Hasan membuat sebuah hidangan masakan yang selalu mengingatkan kepada ibunya dulu, yaitu bulu. Dan dikarenakan udah lama nggak ngok-ngok, yang akhirnya Hasan dan Margaret pun blaem-blaem bersama. Setelah itu, Papa Kadam bersama yang lainnya terkaget-kaget akan kedatangan Hasan yang secara tiba-tiba. Hasan berkata kalau dirinya itu nggak bisa jauh-jauh dari keluarganya. Hasan nggak akan balik lagi ke Paris. Hasan ingin mendapatkan bintang Michelin ketiganya bersama-sama dengan orang-orang yang disayanginya.
This is where we will get our third star. Together. Alors, for God's sake, come on, let's eat. Yes. Dan cerita pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Namaste.